Hai Random People, jumpa lagi dengan gue Dani di Rapot Random People Talk Show ya. Hari ini gue ngobrol dengan seorang wanita ya, namanya Bu Ahong ya. Bu Ahong ini adalah GM dari Hacienda Group, benar ya Bang ya? Betul. Oke Bu Ahong, selamat apa ini ya? Selamat sore aja deh Bu Ahong ya. Selamat sore. Nah Bu Ahong, boleh tahu nggak sih nama Bu Ahong ini nama aslinya apa? Karena aku tahu ini cuma namanya Bu Ahong gitu ya. Ini nama Nama orang, saya yang asli. nama Chinese-nya Ya, Ahong jadi ya. sebenarnya bukan nama Chinese saya Ahong. Ada ceritanya kalau nama saya dipanggil Ahong. Karena nama saya sebenarnya Ong Kung Hong. Nama Chinese-nya. Ong Kung Hong. Nah, saya waktu masuk warga negara Indonesia, semua orang ganti nama. Saya nggak mau ganti nama. Memang nama asli saya itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang tidak pernah ganti nama. Karena ada yang katanya harus Di ganti KTP nama. namanya Ong Kung Hong, benar namanya itu. Artinya apa tuh Bu? Ada artinya nggak? Ada arti pasti dong. Semua orang tuh Iya, kasih iya, nama iya, itu iya. ada artinya. Kalau Ong Kung Hong itu kan semacam kayak burung hong gitu ya. Indah kan burungnya. Seperti itu. Nah. Ong itu burung. Oh bukan, Ong itu marga. Ong itu marga. Ong itu marga, Kung Hong itu burung, burung hong. Makanya dipanggil Bu Ahong. Enggak, ceritanya begini. gimana? Nama saya kalau di daerah saya asalnya dari NTT ya, Pulau Alor. Di Alor itu nama saya sebenarnya dipanggil Honga. A-nya di belakang. Honga. Sebegitu saya datang ke Surabaya, begitu kerja di Hacienda, itu banyak yang manggil jadi Ahong, kata lebih mudah gitu loh. Daripada Honga. Daripada Honga. Seperti itu. Oke, Random People ya, ntar aku Oke. Kalau Hacienda itu adalah nama suatu produk ya, Ya. Produk pakaian yang ada di, teman-teman bisa lihat di Matahari, Ramayana, hampir di Dep Store semua ada. Nah, Bu Ahong ini yang mengelola. Ya. Oke. Jadi Hacienda sendiri berdiri tahun 1986. Jadi owner itu mempunyai seorang anak yang namanya dinamakan Hacienda. Maka dibuatlah brand Hacienda itu. Hacienda itu dari nama anaknya owner. Ya, jadi namanya owner. Jadi kalau umpama ada produk lain bernama Hacienda itu pasti palsu karena nama Hacienda itu dibuat sendiri oleh bapaknya gitu. Nama Hacienda. Nah, saya waktu gabung di Hacienda itu saya setelah SMP mau masuk SMA tahun 81 itu saya pindah ke Surabaya. Memang dengan pusatnya di Surabaya nih? Di Surabaya. Hacienda ini ya? Awalnya waktu 81 belum produk Hacienda. Dia masih memproduksi barang-barang campur campur brand. Itu masuk ke grosir, ke retail top yang lokal. Beli Dep store putus lokal. ya? Dep store lokal. Ya, Dep store lokal sama toko-toko yang itu pakai merek Hacienda belum ya waktu itu? Belum waktu itu. Nanti Hacienda waktu berdiri tahun 1986 itu waktu anaknya lahir. Jadi dinamakan Hacienda. Dinamakan Hacienda. Lalu Hacienda itu mulai berkembang tahun 80. Bu Ahong kerjanya di Hacienda tahun 81. SMA tadi tuh? SMA kelas 1. SMA kelas 1 udah kerja waktu itu? Sekolah sambil kerja. Sambil bantu itu. Bu Ahong sendiri ada kayak kerabat gitu ada sama hubungan. ownernya ya? Ada kerabat lah, ada keluarga. Jadi SMA sambil kerja? Sambil kerja. Wah, luar biasa. Itu gimana ngaturnya Bu Ahong waktu itu? Ya pulang sekolah kerja kan, bagian stok lah, bagian apalah seperti itu. Pokoknya apa aja dulu dikerjain, misalnya bagian dikerjain. stok, bagian apa segala macam. Jadi permulaan saya belum di lapangan ya. Itu saya bekerja semua mulai dari stok, gudang, akunting, produksi, kain, beli semua itu. Multi talent lah ya pokoknya ya. Multitasking ya, semua dikerjain. Semua dikerjain. Tahun kalau nggak salah tahun 2004 atau 2008 baru kita mulai masuk ke konsinyasi. Tapi itu digaji tuh, udah kerja digaji? Digaji dong, kalau nggak mana bisa bayar uang sekolah. Ya tetap nyambi lah sambil nyambi. Itu jadi dari Alor pindah ke Surabaya. Surabaya karena memang mau sekalian sekolah dan sekalian kerja. Ya. Berarti Bu Ahong udah 81. Sekarang sudah 41 tahun di Surabaya. 41 tahun di Surabaya. Dan di Hacienda pun 41 tahun. Nah, tapi Hacienda sendiri akhirnya berkembangnya cukup pesat. Haciendanya begitu berkembang tuh pada waktu tahun 2004 atau 2000 berapa kita mulai masuk ke konsinyasi ya, ke Matahari, Ramayana dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Bu Ahong waktu itu udah nggak di kantor lagi dong? Nah, waktu itu saya turun lapangan. Begitu turun lapangan ya
enjoy lah, bagus juga ya di lapangan ternyata. Itu istilahnya, maaf ya Buang, kan kalau itu walaupun perusahaan dengan konsep keluarga, tapi Buang ada jabatannya dong waktu pertama kali keliling. Ya tetap jabatan sebagai GM-nya. Oh, udah langsung jadi GM itu? Oh, jadi dari tahun berapa Buang udah jadi GM nih? Aduh, tahun berapa ya? Segitu ya. Iya, mulai keliling itu udah jadi GM? Iya, sekitar tahun segitu, 2004 atau 2008 ya. Oh, 2004, 2008 tuh udah mulai jadi GM, keliling. Dan Ahong menikmati tuh keliling. Menikmati, sangat menikmati. Jadi cita-cita saya kan kepingin melihat Indonesia. Ya, nah ini tercapai di Hacienda. Karena setiap kali buka toko pasti saya ada di sana. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke saya sudah pernah datang. Buang kalau setahun tuh bisa berapa kali keliling Indonesia? 1 tahun ya berapa? Atau kira-kira nih Buang, kalau dalam 1 tahun Buang di rumah berapa lama? Ini ada nggak setengah-setengah? Ya. Maksudnya jangan-jangan setengah tahun di rumah, setengah tahun keliling bisa jadi? Bisa jadi seperti bisa itu. Jadi ya? Bisa jadi. Nah ini jadi Buang kan sendiri, kalau saya kan namanya wanita pasti ada keluarga ya. Jadi hambatan nggak sih di awal-awal Buang waktu itu? Ya awal-awal ada hambatan ya, waktu anak masih kecil-kecil ya hambatan pasti. Tapi setelah mereka sudah dewasa ya udah nggak ada hambatan sama sekali. Saya enjoy aja, mereka juga ngerti kok. Orang tuanya kerja gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Aja, karena awal-awal aja. Masih kecil. Dan juga kalau anak-anak kan kumpul juga sama keluarga gitu. Jadi mungkin ada yang awasi gitu loh. Nah kalau Buang ini kan keliling-keliling ya. Jadi teman-temannya Buang ini keliling ya. Dia memaintain semua produk Hacienda mulai dari Matahari, Ramayana. Ada di mana sih Matahari, Ramayana? Dulu ada Trans tapi kita ada Trans ya, tapi udah tutup ya. Nah, itu kan tokonya banyak Buang. Ketemu orang banyak. Dan tentu kan banyak masalah tuh. Sorry, bukan masalah ya mungkin. Ya, bukan masalah ya, kayak semacam hambatan. Ada nggak sih kisah menarik di situ Buang? Ya, atau di banyak awal? sih. Jadi begini, kita banyak ketemu orang, kita juga lebih berpengalaman kan, ketemu orang dengan karakter yang berbeda-beda. Iya. Ya, otomatis kita menyesuaikan karakter itu berbeda-beda itu tadi. Ada yang pemarah, ada yang baik, macam-macam. Saya pernah menemukan seseorang yang membuat saya itu rasanya, wah hebat banget orang ini ya. Boleh cerita, tapi kita nggak sebut nama ya. Jadi orangnya itu karakternya dia memang sangat sangat sombong lah istilahnya. Jadi orang semua dianggap remeh. Padahal sebenarnya nggak boleh begitu ya. Semua orang tuh harusnya berteman kan. Kita bisnis, bekerja di lapangan, semua orang kita anggap teman. Tapi dia memposisikan dirinya waktu itu enggak. Saya nggak sebut namanya, saya nggak sebut tokonya. Kisahnya. Kita jadi saya sebut pernah namanya. menemukan ada masalah lah, ada masalah. Saya datang minta maaf. Saya ngobrol sama dia. Padahal usia saya sama dia jauh loh. Dia lebih muda, saya lebih tua. Saya kayak disetrap begitu, suruh berdiri di depan dia ngobrol nih. Dia duduk, saya berdiri. Paling tidak kan suruh duduk dulu, diajak ngomong. Jadi seperti itulah. Itu saya merasa wah hebat banget orang ini. Ternyata memang orangnya semua orang bilang begitu seperti itu. Orang itu hebat. Orang itu karakternya kayak gitu. Oh, orang itu karakternya seperti itu. Bukan hebat, karakternya. Hebat. Tapi setelah itu tapi saya bisa berdamai sama dia. Bisa berdamai. Malah dia terakhir mencari saya malahan. Mau minta kerjaan di tempat saya nggak mau. Karena saya sudah tahu orangnya seperti itu. Karakternya udah ketahuan ya. Jadi kalau dia lagi di atas, harusnya dia juga bisa membantu ya. Gitu. Nah itu kan pengalaman yang kurang baik. Kalau pengalaman yang baik, ya saya menganggap semua orang yang saya ketemu menjadi teman, menjadi saudara saya, bertambahlah orang, ya. Jadi itu yang sangat membuat saya lebih happy di lapangan. Di lapangan saya bisa lihat hampir seluruh Indonesia, semua kota di Indonesia, terutama ya kayak Ambon, kan dulu dibayangkan Ambon tuh jauh gitu. Ternyata begitu bisa ke tempat sana, wah indah banget, bagus, Indonesia itu bagus. Pergi Irian, waktu itu dibilangi Irian tuh berbahaya, banyak begini katanya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, bagus, bersih, orangnya ramah seperti itu. Nah, Buang selama jual Hacienda ya, Hacienda ini ada berapa aja sih produknya? Apa Hacienda ini waktu yang tadi saya bilang kan berkembang setelah Hacienda, lalu ada brand Oto Ono. Ini terus terakhir untuk remaja ya? Ya remaja, untuk remaja. Kalau Hacienda kan ke lebih dewasa. Terus langsung ada lagi ladies. Pertama Youth Girl dulu, Hacienda Youth Girl, tapi setelah itu Youth Girl-nya kita tidak teruskan, kita ganti dengan Purisia Ladies. Jadi baju ibu-ibu ladies. Terus kita menambah lagi ke Sematawayang batik. Nah, seperti itu. Ada batik ya, berarti ada 4 brand ya. Ada 4 brand. Nah, tadi kan Buang cerita nih, kalau Hacienda ini kan nggak ujuk-ujuk langsung besar ya. Nah, berarti kan Buang adalah salah satu orang yang mungkin cukup membesarkan. Kalau kami sendiri sih kalau lihat Buang tuh kalau ngomong Hacienda itu Bu Ahong lah ya. Jadi kalau ngomong Hacienda, ini paham ya, misalnya Ahong Hacienda misalnya tahu ya. Bahkan kalau di
kontak list kami Awang Hacienda nih. Nah, itu kan banyak sekali awal-awalnya mungkin yang kesulitan lah untuk masuk dalam satu produk industri fashion. Nah, itu perjuangannya gimana tuh Bu? Jadi dulu tuh memang cerita tentang ownernya mungkin dari pertama mereka dari bawah ya. Mereka dari itu masih tante saya lah istilahnya, istrinya dari owner itu. Suami istri mereka bekerja dari bawah. Saya masih banyak ingat waktu dulu pertama kali ikut dia, kita nggak pakai karyawan terlalu banyak. Jahit karung pun kita jahit sendiri. Packing bal yang ngirim owner sendiri, naik sepeda motor pun ngirim. Jadi dari bawah banget gitu. Rumah pun kontrak rumah. Jadi kita waktu itu pertama kali usaha itu masuk ke toko-toko kecil. Dengan marketing sales bawa ke sana, sales kanvas, menawarkan produk, dia beli, udah di order, nanti 2 bulan 3 bulan dia bayar. Seperti itu. Awalnya seperti itu, dari kecil terus sampai besar. Dan Hacienda sampai sekarang besar banget, ownernya juga udah kaya banget gitu loh. Istilahnya kan dari awal, dari bawah. Susah, kerjanya susah. Jangan sekarang anak-anak muda kalau kerja tuh enak kan, disuruh bawa sepeda motor 2 packing aja udah berani, nggak mau, gengsi gitu. Kalau dulu nggak ada gengsi-gengsi seperti itu, semua dikerjain sendiri. Kalau sekarang makan gengsi soalnya. Nah, sekarang itu gengsi semuanya. Tapi pernah nggak di satu saat tuh mungkin Hacienda pernah dalam artian ya kayak terpuruk lah, dalam artian udah bagus terus pernah terpuruk, atau mungkin di masa pandemi atau seperti apa? Hacienda itu termasuk brand yang lama ya. Terpuruk Hacienda hampir nggak pernah. Cuma barusan ini terakhir karena COVID 2 tahun ini itu memang agak berat. Saya kira semua brand pasti mengalami itu. Itu berat memang. Memang semua rata-rata brand lagi sulit ya di kondisi pandemi. Di pandemi itu. Kalau dari Hacienda sendiri ngakalinnya gimana di kondisi yang sekarang mungkin harga bahan naik mungkin, terus sumber daya juga naik. Ada kiat nggak supaya tetap bertahan? Ya pastilah, efisiensi itu pasti. Efisiensi mulai dari pemangkasan tenaga kerja yang tadi terlalu banyak dikurangi, itu pasti nomor satu itu nomor satu. Untuk produk ya masih oke lah, cuma memang harga bahan naik, jadi otomatis nggak bisa seperti dulu lagi. Semua pembayaran harus cash kalau beli kain bahan. Dulu kan masih boleh kredit 2-3 bulan. Sekarang semuanya harus cash semua. Itu yang membuat agak kesulitan. Oke, Buang ini kerja dari mulai muda sampai umur sekarang. Buang bosan nggak ya? Ya enggak lah, kalau orang kerja mana ada bosan. Atau duitnya nggak bosan, kerjanya bosan nggak? Enggak juga. Ada juga ya? Enggak. Saya nggak pernah bosan soal kerja. Memang saya pekerja keras dari dulu dan sekarang. Nah, justru kalau di rumah saya sakit. Karena kebanyakan istirahat, malah sakit. Karena banyak istirahat, nggak bergerak mungkin ya. Kayak begitu. Nah, Buang kan usia agak udah dewasa lah ya, udah senior lah ya. Udah dewasa. Ya. Gimana nih ngatur ritme kerjanya dengan usia yang cukup dewasa? Tentu kan berhadapan dengan anak-anak muda dan mungkin ya udah punya cucu mungkin atau apa. Nah, bisa aja, enjoy aja. Justru saya berteman dengan anak muda, otomatis lebih berjiwa muda lah istilahnya kan. Jadi nggak usah mikir seperti itulah. Nanti pada saatnya kalau memang sudah nggak sanggup ya pasti berhenti. Kalau sekarang masih kuat kan, lihat aja masih kuat kan sekarang. Masih keliling-keliling ya. Yang penting sehat, enjoy, hatinya senang, udah beres. Nah, Buang itu kan pindah dari kota ke kota ya. Nggak semua orang itu sebenarnya gini. Awal mungkin orang akan senang untuk pindah kota ke kota ya, maksudnya itu dia senang. Tapi ada suatu saat ada orang yang capek juga, dia harus pindah lagi dari satu kota, pindah lagi dari satu kota. Gitu nah. Bagi saya nggak capek. Kalau Buang malah senang ya. Saya merasa senang. Saya beberapa teman tuh bicara ya, kalau awal-awal tuh orang senang untuk dia jalan-jalan ya, lihat kota lain. Tapi setelah mungkin 2, 3, 4 dan dia jenuh mungkin ya. Dia. Saya selalu enjoy aja. Selalu enjoy. Kan saya kalau mau ke kota satu berarti saya mesti ketemu dong teman ini. Kan happy. Saya ketemu Pak Dani contohnya. Kan senang lama nggak ketemu. Berapa lama kita nggak ketemu, setahun ya kira-kira ya. Lebaran tahun lalu kan. Kan dia senang dong setahun lagi baru kita ketemu. Lama juga. Jadi kalau di rumah aja kan juga nggak enak. Kalau di Surabaya aja juga nggak enak. Kepingin dong lihat kota lain. Gimana? Lihat makanan lain. Ya, kulinernya gitu. Kalau Buang ada kota favorit nggak selama jalan? Saya dulu senangnya di Ambon. Menurut saya sangat bagus ya di Ambon itu. Masyarakatnya ramah juga. Saya pernah pengalaman di Ambon, pernah ya. Orang-orang kalau bilang orang Ambon itu kan pasti ada yang bilang kurang bagus ya. Tapi menurut saya sangat
mengalami di Alamnya bagus. Ambon. Saya pernah mengalami itu, handphone saya ketinggalan di taksi. Waktu pembukaan toko di mana itu, di Paso Ambon ya. Handphone saya ketika di mobil, saya udah khawatir banget kan. Wah ini pasti nggak bisa dapat, kalau nomor teleponnya sopirnya saya nggak tahu, saya juga nggak kenal orangnya. Cuma saya begitu cemas, ada orang-orang toko yang kasih tahu saya, Bu jangan cemas, coba ibu turun ke bawah kembali di tempat yang dia turunkan ibu. Saya turun ke tempat itu, ternyata ada orangnya nunggu saya di situ. Dia nggak tahu handphone saya, tapi dia setia nunggu saya sampai saya ngambil kembali handphonenya. Makanya saya bilang mereka itu luar biasa. Supir taksinya nunggu saya di bawah. Karena Nunggu. dia nggak tahu mau hubungin siapa juga nggak tahu dia. Jadi dia nunggu aja di bawah situ. Saya turun, udah dikembaliin begitu aja. Jadi itu yang bikin itu yang buat saya berkesan di kota Ambon ya. Terus pemandangannya bagus, kulinernya juga oke ya. Semua kan fresh di sana. Tapi mungkin tuh kali Bu Ahong ya, menurut saya yang bikin Bu Ahong tuh ya mungkin awet muda ya, terus juga tetap bersemangat ya nggak? Benar nggak Din ya? Kenapa? Karena setiap kali datang ke satu tempat mungkin Bu Ahong kayak dicas lagi gitu loh. Ya, dia seperti dicas, itu ya. ketemu sahabat lama, Ketemu Dina kan gitu kan. Iya, ketemu Dina, ketemu orang baru, ketemu makanan-makanan yang mungkin udah lama nggak pernah dimakan gitu ya Bu Ahong ya? Iya, sebenarnya kalau saya bilang orang yang bilang jenuh itu keliru ya dia sebenarnya. Iya, tapi ada itu Bu Ahong. Makanya Ada itu? sebenarnya dia kalau ke tiap daerah dia jenuh itu salah. Makanya kemarin koordinator saya kasih tahu, kalau kamu dikasihkan tempat lagi itu, anggap aja itu pengalaman ke daerah itu, kota itu. Kamu kan belum pernah datang di kota itu. Ini kan udah datang dikasih duit lagi. Dikasih duit lagi, Kita sekarang dibayarin kita ya? bayarin lagi Iya. semua. Kok kenapa kamu nggak suka gitu? Iya. Sebenarnya pekerjaan yang enak ya, kita Iya. pergi pindah atau di suatu tapi dikasih bayaran, dibeli Iya, tiket. iya seperti Daripada itu. kita beli tiket Beli sendiri, tiket, iya nggak? hotel, ya toh? Bener-bener Bang. Ketemu teman baru seperti itu. Nah Bu Ahong, kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang nih Bu Ahong, Mm-mm. untuk misalnya untuk terjun di dunia fashion, kayak kita ini kadang-kadang sebenarnya Pingin. kerja di malah kadang-kadang kayak kecemplung nih kerjaan dia. Kecemplung yang mungkin dia nggak punya passion di fashion, tiba-tiba karena mungkin nggak ada kerja dia akhirnya kerja di fashion. Nah, mungkin mau jadi marketing atau dia punya produk. Bu Ahong ada ini nggak, ada saran nggak buat temen-temen yang masih muda-muda ini? Bahkan beberapa masih dia punya produk, atau tadi kan Bu Ahong cerita masih muda dia naik motor apa. Nah, tapi Bu Ahong ada nggak ke teman-teman generasi muda ini? Ya Supaya mereka- harusnya mereka itu lebih telaten lah ya, lebih enjoy, lebih telaten. Dari kecil baru bisa besar, nggak mungkin sekaligus. Gengsi tadi juga kan? Iya, gengsi itu tadi, hilangkan gengsinya kalau bisa. Jangan sampai gengsi orang bekerja tuh, yang penting bekerja jujur, nggak perlu gengsi. Tapi anak muda sekarang tuh gengsi Terus tuh. kerja di suatu tempat suka loncat-loncat ya, kerja sebentar udah pindah ke Nah, tempat itu yang gimana lain. itu, Pak? Itu nggak benar, itu nggak mungkin berhasil dia, nggak mungkin sukses. Dia harus benar-benar dia belajar di situ sebenarnya. Kalau dia mau buka usaha lagi dia udah tahu, udah punya ilmu kan. Ya banyak tuh Tapi kalau dia kerja di 2 sini, tahun pindah. jangan 2 tahun, setahun Iya, pindah, setahun setahun pindah, pindah iya. gitu jadi. Nah, Oh, itu Iya malah kan? dia nggak konsen, dia malah nggak Iya. bisa dapat ilmu yang dari. nggak bisa dapat ilmu yang baik sebenarnya. Karena kadang-kadang orang pindah itu hanya dari naikin gaji sedikit lah. Ya, kira-kira. ada yang seperti itu, naikkan gaji sedikit. Iya. Sebenarnya kan kalau kerja di suatu tempat ya, saya lihat Iya. ada beberapa koordinator saya maupun FPG saya, mereka terima bayaran sebenarnya sama. Tapi kan di satu kota ada kota lain tuh ngeluh terus, minta bayaran lebih tinggi, Iya. harus begini. Yang ini kok enggak ya? Padahal Iya. kerjanya bagus, omsetnya bagus, dapat insentif. Dia kalau sudah saya suruh pindah nggak mau. Dia bilang saya enjoy di sini. Ikhlas yang penting kerjanya. Itu kurang bersyukur nggak Bu Ahong? Iya, bisa jadi kurang Karena dia nggak tahu bahwa banyak orang yang nggak bisa kerja seperti dia. Iya, benar itu. Zaman Gitu. sekarang kan banyak yang susah cari kerja. Bener, karena begitu dia udah nggak kerja, Ah, baru dia tahu rasanya dia bersyukur waktu dia kerja. iya. Gitu ya Bang. Nah itu yang mungkin generasi muda atau mungkin banyak orang yang dia belum paham kalau dia itu dapat pekerjaan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Iya, betul. Ya, kadang-kadang yang namanya uang kurang itu hampir semua Semua orang itu orang merasa kurang kekurangan. uang, iya. Ya nggak? Iya. Uang itu udah pasti kurang lah. Bu Ahong aja mungkin ya, Ya, kadang-kadang pasti kurang juga gitu kan. Pasti. Ya kan? Mana ada Bahkan yang mungkin orang puas ya sebenarnya. terkaya di dunia pun masih Masih mencari kurang duit uang, gitu iya, kan. betul. Nah, iya benar ternyata gitu. Nah, Bu Ahong, kalau Bu Ahong punya harapan nggak sih untuk brand Hacienda sendiri sekarang? Ya, saya punya harapan ya brand Hacienda bisa tetap eksis walau kondisi pandemi seperti ini, tetap bisa bertahan supaya bisa untuk orang lain lah lebih baik, staf karyawannya lebih sejahtera. Otomatis kita memang harus lebih keras lagi lah, seperti itu. Nah kalau untuk
tim-tim dari Bu Aung nih, yang kalau dia nanti kan pasti kita suruh denger nih teman-teman dari Ascenda nih. Nah. Bu Aung ada pesan nggak nih buat tim CK koordinator? Kalau tim supaya CK mereka- saya harap seperti itu. Jadi Ah. mereka harus lebih bertahan, jangan mengeluh seperti itu. Kan Jadi- kondisi kan pandemi, Iya. otomatis kan memang kerja lebih berat, Kerja lebih berat. pasti itu. Ya, jadi buat teman-teman Ya. koordinator, teman-teman Ascenda yang Ya, ngelihat ya, kerja lebih agresif kerja lah. lebih agresif, lebih semangat Kan lagi. sekarang ya. juga dikasih insentif mereka. Hmm. Mereka dapat insentif. Hmm. Kejar insentifnya. Hmm. Gak mungkin dia hanya berharap gajinya, kejar insentifnya, baru gaji kan sudah pasti dapat gajinya. Oke, Bu Aung, tadi kita udah bicara harapan tentang Ascenda, tempat produk yang Ibu maintain. Kalau Bu Aung sendiri nih sebagai seorang pribadi, Bu Aung punya harapan nih terhadap diri Bu Aung sendiri gitu loh. Harapanku ya itu tadi, biar hasilnya lebih bagus lagi ke depan. Ya, kita nggak ngomong Ascenda nih, Oh, buat Bu Aung saya. pribadi nih. Saya pribadi saya hanya Kan berharap, bahwa- iya. maksudnya di hari tua Iya, saya, ah. hari tua saya tetap sehat nomor 1. Bu Aung boleh tahu nggak sih Amin. usianya boleh nggak disebutin? Usia saya. Biar kita semangat nih, maaf Kira-kira ya. berapa usianya? Biar kita Kira-kira berapa nggak, usianya? bukan berarti kita mau mendiskreditkan Usia umur, saya maaf ya. sekarang sudah 57 tahun. Wah, 57 tahun tapi gayanya masih APG. 30 tahun. Ya. Karena terus terang bohong ya, kami pribadi juga merasa kadang-kadang kita takut merasa tua Ya. gitu. Untuk apa ya? Untuk menghadapi Ya, masa tua. Ternyata benar, sebenarnya. orang-orang yang sudah Sudah berumur tua? pun kayaknya ya sudah tua lah kita. Tapi bergaya anak Itu muda. masih bergairah muda dan masih bergairah, masih Ya, masih energik bergairah, ya. masih energik. Harus Nah, begitu sebenarnya. gitu loh. Karena kita di usia mungkin di bawah-bawah tuh pikir wah kita ketua begini, tapi sementara bawah sendiri kayaknya masih oke gitu, masih Ya, ya. masih Harus- punya makanya semangat enjoy, segala kan? macam, enjoy gitu. Iya, harus enjoy, nomor 1 sehat itu pasti lah. Hmm. Mood harus bagus terus. Hmm. Mau umur panjang harus bagus moodnya, Pak. Iya, iya. Itu nomor 1 tuh mood. Mood ya. Ya, Nah, mood kalau yang konsep sehat sendiri buat Bu Aung apa? Kayak mana konsep sehat? Nah, apa? konsep sehat itu Bu Aung kan masih oke, Iya. looks masih oke, badan juga oke. Mm. Ya buat ibu-ibu tuh badannya nggak gemuk tapi nggak kurus juga. Ya, Nah, ya, kurus juga. ada konsep sehat nggak supaya kita yang muda ini juga bisa Ya itu tadi saya bilang kan, yang sehat itu harus mood yang bagus, istirahat cukup, makan kuliner yang bergizi. Iya, iya. Ah, udah. Oh, Itu satu aja. nih aku mau tanya nih kuliner nih. Nah, kalau Bu Aung keliling itu kan kuliner makanan kan mungkin campur-campur ya, Hmm, macam-macam. Mungkin campur-campur. kalau sekarang Bu Aung nih lagi di Sumatera Barat di Ya, Padang. ya. Itu makanannya kan makanan Makanan Padang. santan dan segala Iya. macam. Mungkin di kota lain juga banyak makanan-makanan Hmm. pedas, makanan Iya. macam. Bu Aung kesulitan nggak sih? Enggak, enjoy aja, enak. Makan semua. aja itu semua. Makan aja, nggak ada masalah kan? Nggak Nggak ada masalah. pantangan. Oh. Yang penting kalau di hari tua jangan banyak kolesterol, Iya, iya, iya. ada asam urat. Ah. Ya dulu saya memang ada sedikit asam urat tapi nggak hilang sendiri. Sekarang udah kayak. Sudah. Dulu saya pakai kacamata loh Pak Dani, Ah. minus. Sekarang Saking mungkin terlalu banyak kerjaan, terlalu stres. Sekarang kan saya nggak pernah pakai kacamata udah. tapi masih kelihatan di situ. Oh kelihatan dong. Kelihatan ya? Oh baca begini dekat aja saya nggak pakai kacamata. Kalau aku kacamatanya plus Bu Aung. Iya, Ini kacamata menandakan kan saya iya. sudah tahu. Antara min sama plus ketemu mungkin jadinya Iya, bagus. kalau jauh aku kelihatan ada cewek cantik gitu kelihatan. kelihatan. Tapi kalau baca ini nggak Nggak bisa. kelihatan. Oh saya nggak. Gitu. Jadi Saya emang baca harus dekat begini bisa. bisa ya. Heeh. Baca dekat, baca jauh bisa. Dulu nyetir mobil harus pakai kacamata tebal. Iya, iya. Sekarang enggak. Kalau baca Jadi orang, satu itu baca juga- orang bisa nggak Bu Aung? Hah? Baca orang bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Ya? Nah, bersyukurlah kalau bisa seperti itu kan Pak. Ya sangat bersyukur. Mungkin dulu terlalu stres, Benar. itu bikin kita mata minus, mata harus buram. Tapi sekarang enggak. Kita enjoy Oh, aja, sekarang enggak? nikmati, bersyukur. Enjoy sekarang. Enjoy, setelah stres. bersyukur. Kasih tips sih Bu Aung kenapa Hmm. Bu Aung bisa enjoy nggak stres, karena kalau kita lihat orang nggak kerja itu pasti ada stresnya beda-beda. Ya. Yang kerja stres tekanan, Yang yang nggak kerja juga stres karena dia harus cari Ada kerjaan. seperti itu. Nah, Saya merasa ya harus enjoy ya, enjoy terus maksudnya nggak terlalu banyak mikir lah. Ada masalah apapun harus dihadapi, sesulit apapun masalah itu lu harus hadapi. Lu udah hadapi pun lu harus hadapi kan. Iya. Biasanya kan ada orang langsung dibawa stres sampai darah tinggi, gemeter, Iya, tangan iya. kaki. Nggak usah, enjoy aja. Emang Banyak kadang-kadang- teman-teman saya gitu. Jadi ada problem rumah tangga, ada problem di kerjaan, mereka jadi stres, akhirnya sakit. Sakit itu penyakitnya keluar semua. Yang tadi nggak ada sakitnya bisa keluar. keluar semua ya. Jadi lebih Jadi kepikiran kali ya. lebih semuanya. kepikiran. Makanya saya bilang kalau bisa itu enjoy, jangan stres. Itu nomor 1. Jangan stres. Kalau orang sudah stres udah parah itu, udah nggak bisa kerja juga, badan jadi sakit. Hmm. Ya tahu orang kalau stres kan kelihatan banget.
Enggak, saya nggak stres-stres lah. Kita jangan stres berarti ya. Mm-mm. Oke, random people ya, tadi Bu Ahong udah cerita banyak, panjang lebar ya. Memang konsepnya Bu Ahong tuh sebenarnya ya nggak Sederhana. stres tadi, sederhana aja ya. Iya. Tapi melaksanakannya aja yang sulit ya kadang-kadang ya. Iya. Tapi kayaknya semua bisa dipelajarin deh Bu Ahong Betul, ya. Kita bisa. pelajarin pelan-pelan, lama-lama ya bisa deh kayak Bu Ahong. Karena kita juga kepengen sehat kayak Bu Ahong waktu udah tuanya juga ya. Oke, random people teman-teman semua ya, mudah-mudahan ini berguna obrolannya buat teman-teman ya, bisa diambil mana yang kira-kira bisa kita pelajari supaya nanti kita juga bisa sukses kayak Bu Ahong ya, masih kerja usia udah 57 sehat ya, luar biasa lah Bu Ahong ya. Sukses sekali juga buat Hacienda Hacienda. Groupnya ya. Oke, itu aja teman-teman, semoga berguna buat kita semua ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya karena selalu ada cerita dari setiap orang ya. Salam random people.